Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Anis Eka Sari, kelas akuntansi 2D, NIM 202012076. Di sini saya akan membahas sedikit tentang kasus etika, yaitu penipuan online lewat telepon. Yang pertama, saya akan membahas termasuk ke dalam dimensi moral apakah kasus etika penipuan online lewat telepon tersebut. Jadi, penipuan online yang terjadi lewat telepon termasuk ke dalam dimensi moral kualitas hidup. Dikarenakan penipuan online yang terjadi tersebut dapat merusak elemen-elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dengan banyaknya pengguna internet yang semakin tahun semakin bertambah, dapat memudahkan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan berbagai kejahatan-kejahatan. Salah satunya adalah penipuan online ini. Dengan adanya sistem informasi yang berkaitan dengan internet menimbulkan kerugian tersendiri yang berakibat buruk bagi masyarakat maupun lingkungan. Yang kedua, saya akan membahas apakah peraturan di Indonesia dapat melindungi para korban penipuan online lewat telepon? Jawabannya adalah iya. Peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini sangat dapat melindungi hak-hak para korban dari permasalahan penipuan online lewat telepon. Karena peraturan-peraturan tersebut dapat meminimalisir terjadinya penipuan online dan melindungi korban saat kejahatan tersebut terjadi dan dibawa ke ranah hukum, serta juga dapat mencegah adanya korban yang berkelanjutan. Nah, perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan teknologi tentunya sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan apabila suatu peristiwa pidana terjadi, alasan hukum seringkali memfokuskan diri untuk menghukum para pelaku kejahatan sehingga seringkali korban tidak diperhatikan. Padahal korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri maupun oleh pihak lain secara tidak langsung maupun secara langsung. Hakikat kejahatan seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang merugikan korban. Karena jika pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar harus pula memperhatikan kepentingan korban dalam bentuk pemilihan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang harus dipulihkan tersebut tidak saja kerugian fisik, tetapi juga kerugian non-fisik. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting, karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban-korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 berisi tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Dengan adanya UU ITE ini diharapkan dapat melindungi masyarakat pengguna teknologi informasi di Indonesia. Undang-undang ini sangat penting mengingat jumlah pengguna internet semakin bertambah. Pada ketentuan pasal 4 ayat 2 UU ITE disebutkan bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan ITE yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
UU ITE ini digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet. Pada Undang-Undang ITE juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE ini baru ada di Indonesia dan telah disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008, yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang membahas secara detail bagaimana peraturan hidup di dunia maya dan transaksi di dalamnya. Dengan adanya UU ITE, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan dapat melindungi bagi mereka yang menggunakan teknologi. Yang ketiga, saya akan memberikan tips bagaimana cara supaya terhindar dari penipuan online lewat telepon. Supaya terhindar dari penipuan online, yang pertama kita dapat berhati-hati dalam menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Selanjutnya, mengamankan data personal, mengamankan alat mobil, dan terakhir memilih kata sandi yang susah ditebak oleh orang-orang. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.